Lanjutkan perbincangan, saya ke Bang Rey sekarang untuk kasih kesempatan tadi mau menambahkan sesuatu. Bang Rey silahkan. Apa ya? Iya, tadi Soal soal Anies koalisi jangan-jangan. ya. Soal Anies, bukan? Enggak, soal koalisi gitu. Oke. Nah, tadi saya menyebutkan salah satu dasar dari koalisi ini kan sebetulnya kalau kita lihat di Kemples ini lebih banyak berdasarkan rekayasa ketimbang tumbuh secara alami gitu ya. Nah, yang alami itu kelihatan kan di Jawa Timur ya, mungkin di Sumatera Utara lah, itu dua daerah yang memang kelihatan dijaga betul oleh Kim agar tidak terlalu banyak ya longgarnya gitu. Di Jawa Timur mereka berkepentingan karena itu basis massa paling besar kan di luar Jawa Barat gitu. Di Sumatera Utara ya karena yang maju itu adalah menantu ya dari Pak Jokowi gitu. Jadi memang mereka jaga betul jangan sampai ada persaingan yang cukup ketat lah di sana gitu. Nah kenapa saya tadi sudah disebut oleh Mas Bambang bahwa ada persoalan-persoalan yang mengakibatkan mereka ketemu nggak sebetulnya murni karena pertimbangan politik gitu. Nah salah satu yang tidak pertimbangan politik itu kan muncul isu soal misalnya sandera-sandera tadi yang disebutkan oleh Mas Bambang itu. Jadi boleh jadi rekayasa-rekayasa itu sandera-sandera yang berhubungan tidak saja dengan politik tapi juga berhubungan dengan hukum gitu ya. Tentu di luar janji-janji yang secara positif disampaikan kepada para pendukung itu. Nah, itulah kelihatan faktor yang membuat Kim ini atau Kim Plus ini tidak terlalu betul-betul nyatu gitu. Karena memang mereka datang dengan berbagai background yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang berpikir soal gue dapat apa gitu ya. Ada yang berpikir yang penting gue aman deh, nggak dikejar-kejar oleh kasus ini, kasus itu gitu ya. Ada mungkin yang berpikir soal apa namanya itu solidaritas gitu. Misalnya macam-macam. Nah kalau kita lihat misalnya riwayat RK ya. RK ini kan orang yang di satu segi sih menurut saya agak pilu tuh nasibnya gitu. Orang yang dipindahkan tanda kutip ya dengan paksa dari Jawa Barat ke Jakarta gitu. Nah kenapa bisa Golkar berpikiran kayak begitu gitu. Nah tentu penjelasannya menurut saya nggak cukup hanya politik gitu ya. Nggak cukup juga hanya sekedar positif bahwa mereka akan dapat ini, dapat itu ya. Kan bagi Golkar itu dapat 6 kursi menurut saya di kabinet itu sudah sangat lumrah dong. Karena memang mereka bekerja keras. Partai yang membackup begitu besar Pak Prabowo dan oleh karena itu tanpa kehadiran RK Jakarta pun mestinya mereka udah dapat sebanyak itu gitu ya. Nah oleh karena itu kita butuh penjelasan lain. Nah penjelasan lain itu mungkin ya itu tadi apakah ada hubungannya dengan tekanan karena ada persoalan hukum macam-macam dan seterusnya itu gitu yang mengajarkan kemudian RK harus kembali ke Jakarta meskipun dari awal ya kelihatan sebelumnya ada upaya menghalang-halangi dari internal Golkar agar RK itu tidak dipindahkan ke Jakarta gitu. Misalnya Gerindra sekalipun ya belum apa namanya itu ya menyebut apa namanya RK sebagai calon mereka gitu, tapi RK dipasangkan atau dikandidasikan dengan Anies Baswedan, dikandidasikan dengan nama yang lain. Jadi seingat saya ada 3 nama yang diusung oleh Gerindra saat itu. Jadi tidak mutlak mereka mengatakan itu adalah RK gitu. Nah seterusnya gitu. Itulah menurut saya begitu ada peluang seperti sekarang di MK putusan MK itu untuk keluar kemudian keluar dari situ ya mereka keluar gitu. Seperti yang dilakukan oleh Golkar di Banten ya gitu ya. Dan yang kedua tentu saja pengaruh dari apa namanya itu ya penyatuan koalisi ini ya tadi disebut oleh Mas Bambang waktu demi waktu makin ini kok makin apa namanya makin memudar gitu ya. Khususnya setelah demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa pertanggal 22 Agustus kemarin itu yang menurut saya sedikit banyak ya menurunkan apa namanya itu ya wibawa dari kekuatan yang menjadikan koalisi Kim Plus ini bisa menyatu gitu. Baik.